Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih yang terus menyaksikan channel Musin Haji. Masih bersama saya Musin dan Abad. Sahabat, kita akan membuat ramuan atau air untuk meruqyah rumah, karena ada beberapa netizen yang mohon bantuan kepada saya untuk membuat video tentang cara meruqyah rumah atau meruqyah warung. Pada kali ini kita akan membuat ramuan atau tutorial cara meruqyah rumah atau warung. Tetap di channel ini. Dadah. Sahabat semua, yang perlu kita siapkan adalah daun bidara. Ini daun bidara, sekitar 7 lembar daun bidara. Yang ini namanya daun kelor, sama-sama bermanfaat. Jadi daun bidara ini secara kesehatan bagus untuk orang insomnia, orang susah tidur, lalu juga untuk orang penyakit lambung, tensi tinggi. Nah, dan pada saat ini kita akan menggunakan daun bidara untuk meruqyahkan rumah atau warung atau toko. Kita ambil. Nah, ini kita ambil, kita gunting aja. Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada nih, 7 lembar daun bidara. Siapkan ini semprotan, jadi nanti air ruqyah ini akan kita semprotkan ke rumah kita, ke ruangan-ruangan kita, atau ke toko atau ke warung. Lalu ada garam kristal, terus minyak kasturi, ke alat blender, dan juga nanti penyaring. Karena kalau tidak kita saring, sahabat, nanti dia akan terhambat ketika kita mencatnya. Akan terhalang, ada serpihan-serpihan daun bidaranya akan menghambat distribusi airnya, lajunya. Nah. Oke, kita siapkan air, masukkan. Kita colokkan. Lalu kita masukkan daun bidaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daun bidara. Terus masukkan garam kristal secukupnya. Lalu minyak kasturi. Minyak kasturi bisa juga apakah di blender atau masukkan ke tempat penyemprotan nanti, atau langsung di blender juga tidak apa-apa. Alhamdulillah, sahabat, ini minyak kasturi adalah minyak kesukaan Rasulullah. Ini untuk segala terapi ini penyakit, kita usapkan ke tubuh kita, lalu kita bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat-ayat ruqyah. Insyaallah kalau mengaji terasa mengantuk atau ibadah terasa malas, boleh kita terapikan ke diri kita, usapkan ke badan. Seperti juga kalau ada semacam bisikan kepada kita untuk melakukan perbuatan dosa, kita terapikan diri kita dengan kasturi. Daun bidara, garam, dan minyak kasturi sudah kita masukkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Nah, sahabat, ini kita lihat banyak serpihan-serpihan daun bidara. Itu makanya gunanya penyaring adalah agar serpihan-serpihan itu tidak masuk ke dalam alat semprot kita. Nanti akan kita semprotkan ke tempat-tempat yang akan kita ruqyahkan. Baik sahabat, kita akan meruqyahkan air dicampur bidara, campur garam kristal dan juga minyak kasturi. Kita akan ruqyahkan sebelum nanti kita semprotkan ke tempat-tempat yang akan kita ruqyahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiupkan dan lalu kita ruqyahkan. Bacakan Al-Fatihah. Jadi bacanya paling utama itu baca Al-Fatihah, sahabat. Kita bacakan Al-Fatihah, boleh ditambah surah Al-Baqarah, ditambah ayat kursi, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan sebanyak yang kita mampu. Nah, sahabat, yang paling penting itu adalah keyakinan kita bahwa Al-Quran benar-benar akan mampu mengusir jin. Ayat Al-Quran yang kita bacakan itu akan masuk ke dalam air yang ada di sini yang kita ruqyahkan. Lalu ini air yang ada di sini akan sangat dibenci oleh setan. Tempat-tempat yang dihinggapi oleh setan, oleh jin, itu mereka akan ketakutan ketika kita percikan air ini. Baik, selanjutnya harusnya pakai corong harusnya ini. Ini setelah kita bacakan Al-Fatihah, semakin sering kita bacakan Al-Fatihah, sahabat, semakin bagus. Oke sahabat semua, ini air yang sudah kita ruqyahkan. Kita semprotkan ke tempat-tempat, di tiang-tiang, di jendela, di pintu, di sudut-sudut ruangan, di sudut-sudut tempat. Lalu kalau ada kamar kosong di tempat kita semprotkan ke seluruh bagiannya. Kita buka pintu, kita semprotkan. Seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sambil kita menyemprotkan, boleh juga kita terus membaca Al-Fatihah, ayat kursi, dan seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, begitu juga dengan kedai atau warung atau toko, kita semprotkan ke seluruh ruangan tersebut. Jadi beberapa pasien datang untuk minta tolong diruqyahkan rumahnya. Apa ciri-ciri rumah atau toko yang terganggu oleh gangguan jin? Itu terasa panas, tidak nyaman, ada juga seolah-olah orang yang ada di dalam rumah itu rasanya ingin bertengkar saja. Di warung juga gitu. Di warung, kalau warung itu terasa tidak nyaman atau ada semacam perasaan bahwa warung kita, toko kita sudah disihir oleh orang lain sehingga terasa yang belanja tidak ada, gitu kan? Atau terkadang ada juga orang toko atau warung dia menemukan benda-benda yang diletakkan oleh orang lain di tempatnya, seperti jimat-jimat yang akan menghalangi orang belanja ke tempatnya. Itu bisa kita ambil lalu dibakar. Macam-macam, seperti ada jimat-jimat tulisan-tulisan Arab atau alat-alat seperti keris, atau ada jarum, kain kapan dan seterusnya. Kalau ada menemukan seperti itu, segera buang, bakar, lalu segera ruqyahkan ruangan kita, toko kita, kedai kita dengan cara seperti ini. Bisa juga seperti di bawah-bawah, seperti di bawah kursi kita semprotkan gitu. Untuk sekeliling rumah juga bisa kita semprotkan, sekeliling rumah, pekarangan-pekarangan atau tempat-tempat yang merasa tidak nyaman. Ada kamar kosong, ruangan kosong di rumah kita, itu lebih utama untuk diruqyahkan, karena tempat-tempat kosong dalam rumah kita itu akan segera ditempati oleh jin. Jadi kalau ada ruang kosong di rumah kita, kamar kosong di rumah kita, bersihkan itu setiap hari, buka pintu dan jendelanya, semprotkan air ruqyah ke dalam kamar tersebut. Nah, jadi rumah kita akan terhindar dari gangguan jin dan setan. Itulah sahabat, tutorial cara membuat air ruqyah untuk meruqyah rumah atau toko. Semoga bermanfaat. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Senantiasa mengikuti channel Muslim Haji. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.